Kami dari kelompok 9, ada saya Yanti Kumala Sembiring dan juga rekan saya Nisrina Salam. Kami di sini akan memaparkan terkait penelitian action research. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi tentang penelitian ini, karena biasanya penelitian ini banyak dilakukan di ranah-ranah pendidikan terkhusus di sekolah. Mungkin boleh next. Dalam pokok bahasan action research ini, kami membaginya terhadap yang pertama itu terkait pengertian, kemudian ada prinsip-prinsip, ada tujuan, ada model-model dari action research itu sendiri, sampai pada akhirnya nanti ada langkah-langkah penerapannya. Lebih mengefisiensikan waktu, mungkin langsung saja kita bahas pokok materi yang pertama, yaitu terkait pengertian yang akan disampaikan oleh Mbak Nisrina. Pada Mbak Nisrina, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian action research. Di sini, em, menurut Kemis dalam bukunya yang berjudul The Action Research Reader pada tahun 1997, penelitian tindakan ini dikenal pertama kali oleh Lewin di Inggris pada tahun 1933. Hasil review ini dirumuskan untuk perbaikan langkah-langkah selanjutnya. Pada saat kepala sekolah dan guru menyebut langkah-langkah ini sebagai penelitian tindakan atau action research, pada tahun 1984, para guru di Australia sudah diinstruksikan oleh kepala sekolah untuk mereview apa yang sudah dikerjakan. Namun, menurut McTaggart, DKK pada tahun 1997, hal seperti ini tidak termasuk dalam kategori penelitian tindakan karena guru melakukan kegiatan tersebut atas perintah kepala sekolah dan guru tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Penelitian tindakan atau action research ini adalah penelitian kolektif self-reflective yang dilakukan oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, dan juga membawa dampak pada lingkungan sekitarnya. Kemudian, action research menurut para ahli, yang pertama yaitu Grudy pada tahun 1995, di mana dia berpendapat bahwa action research merupakan usaha perbaikan pemahaman, cara dan kondisi yang dilakukan secara kolaboratif. Kemudian menurut Sagor 1992, action research is conducted by people who want to do something to improve their own situation. Kemudian menurut Calhoun pada tahun 1994, Action Research merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas organisasi dan penampilannya. Kemudian, Sukamto pada tahun 1996, untuk bidang pendidikan, penelitian tindakan adalah sekelompok kegiatan dalam pengembangan kurikulum, staf, sekolah, sistem, dan kebijakan. Kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai kesamaan dalam aspek identifikasi strategi, dari suatu tindakan terencana yang kemudian dilaksanakan dan secara sistematis diamati, direfleksikan, dan dimodifikasi peserta yang sekaligus dalam keseluruhan kegiatannya. Kemudian terakhir, menurut Badrun KW pada tahun 1998, di mana berpendapat bahwa action research atau IR adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, dan juga membawa dampak pada lingkungan di sekitarnya. Kemudian, pokok bahasan kita yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip action research, di mana kriteria dalam penelitian tindakan ini uh, ada 3, di mana yang pertama yaitu tugas utama guru adalah mengajar. Oleh karenanya, penelitian yang dilakukan oleh guru tidak boleh mengganggu tugas pokoknya. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data hendaknya tidak memakan waktu yang banyak. Meskipun demikian, kehati-hatian pemilihan alat pengumpulan data dan kecermatan pelaksanaannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang dipilih harus diusahakan tidak merugikan murid. Apabila secara langsung mengganggu, gangguan itu harus diganti dengan kegiatan atau tindakan yang setara atau lebih. Kemudian prinsip-prinsip dalam action research. Di sini untuk dapat melakukan penelitian tindakan dengan baik, peneliti juga harus memahami prinsip-prinsip penelitian tindakan dengan baik pula.
Berikut merupakan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, penelitian tindakan ini harus dilakukan secara sistematis. Yang kedua, penelitian tindakan tidak hanya sekedar problem solving, tapi juga dijiwai oleh keinginan untuk memperbaiki atau mencapai yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, penelitian tindakan harus kolaboratif dan tidak dikerjakan oleh orang lain atau orang yang tidak terkait dengan pekerjaan yang diupayakan perbaikannya. Kemudian yang keempat, penelitian tindakan ini bukan implementasi kebijakan. Kemudian yang kelima, penelitian tindakan bukan semata-mata penerapan metodologi ilmiah, tetapi juga memperhatikan hal-hal lain, misal kolaboratif, partisipatori, dan adanya perubahan kondisi, tidak hanya menginterpretasikan kondisi. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian tindakan ini, di mana eh, dalam pelaksanaan penelitian tindakan, hendaknya kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama itu hubungan para personel yang terlihat dalam action research seharusnya. Yang pertama, eh, mempunyai dan mengembangkan perasaan yang sama tinggi. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan yang baik. Yang ketiga, menghindari konflik. Kemudian yang keempat, memecahkan konflik yang muncul secara terbuka dan dialogis. Kemudian yang kelima, menerima orang lain apa adanya, bukan apa seharusnya. Kemudian yang keenam, mengembangkan hubungan yang personal, kooperatif, daripada hubungannya impersonal kompetitif. Kemudian yang ketujuh, sensitif terhadap perasaan orang lain. Kemudian, agar komunikasi antar sesama personil yang terlihat dalam penelitian tindakan ini efektif, maka sebaiknya setiap anggota pertama mendengarkan dan dengan perhatian pendapat orang lain, kemudian menerima dan berbuat seperti apa yang dia katakan. Kemudian yang ketiga, tingkah lakunya dapat dipahami oleh anggota lain. Kemudian yang keempat, jujur dan sungguh-sungguh. Yang kelima, bertindak secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang keenam, memberikan masukan secara kontinu kepada orang lain tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian, partisipan dalam penelitian action research ini, pertama adalah semua orang yang relevan. Kemudian, semua orang atau kelompok yang terkena dampak perubahan. Kemudian yang ketiga, kalau mungkin mempertimbangkan segala bidang, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kemudian kolaboratif dengan orang atau kelompok lain. Kemudian yang kelima, itu semua yang terlibat harus mendapatkan keuntungan dari penelitian tindakan ini. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu tujuan action research. Di mana tujuannya yaitu semua kegiatan penelitian tindakan memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan dan melibatkan. Tujuan pertama yaitu meningkatkan praktik profesional, yakni peningkatan pemahaman dan praktik oleh praktisinya, serta peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik. Dengan kata lain, tujuan utama penelitian ini adalah merubah perilaku penelitiannya, perilaku orang lain, dan atau merubah cara kerja, kerangka kerja, organisasi, atau struktur lain pada gilirannya menghasilkan perubahan perilaku para penelitinya atau perilaku orang lain. Kemudian fungsi penelitian tindakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja. Yang pertama adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah yang didiagnosis dalam situasi tertentu. Kemudian sebagai alat pelatihan dalam jabatan, dengan demikian membekali guru dengan keterampilan dan metode baru, mempertajam kemampuan analisis, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat untuk mengenalkan pendekatan tambahan atau inovatori pada pengajaran dan pembelajaran ke dalam sistem yang ada yang biasanya menghambat inovasi dan perubahan. Kemudian yang keempat, alat untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya kurang lancar antara guru lapangan dengan peneliti akademis dan memperbaiki kegagalan penelitian tradisional dalam memberikan penskripsian yang jelas. Kemudian yang kelima, itu sebagai alat yang menyediakan alternatif yang lebih baik daripada pendekatan yang lebih subjektif dan impresionistik pada pemecahan masalah di dalam kelas maupun meskipun kurang memenuhi keketatan ilmiah. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu model-model action research. Di sini
model-model dalam action research ini ada banyak, yang mana ada model Kurt Lewin, ada model Chemist dan McTaggart, kemudian ada modelnya Kernan, ada model John Elliot, ada model Hopkins, ada model uh, Skomux, kemudian ada model Striger. Akan tetapi dalam penjelasan kita kali ini kita akan fokus kepada tiga model pertama, yaitu yang pertama-tama adalah model Kurt Lewin. Model Kurt Lewin ini menjadi acuan patokan atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya PTK. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan ini. Konsep dari konsep pokok penelitian model Kurt Lewin ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau acting, kemudian pengamatan atau observing, kemudian yang terakhir yaitu refleksi atau reflecting. Kemudian selanjutnya model Chemis dan McTaggart. Model Chemis dan McTaggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin tadi. Sebagaimana yang diutarakan di atas, hanya saja komponen acting atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan satu kesatuan. Disatukan kedua komponen tersebut disebabkan adanya kenyataan bahwa penerapan acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Maksudnya kedua kegiatan harus dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Ketika tindakan dilaksanakan, begitu juga observasi juga harus dilaksanakan. Kemudian satu perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus pada kesempatan ini adalah putaran kegiatan yang terdiri atas perencanaan, tindakan, dan observasi. Kemudian terakhir yaitu refleksi. Pada gambar di samping tampak bahwa di dalamnya terdiri atas dua perangkat komponen yang dapat dikatakan sebagai dua siklus. Untuk pelaksanaan sesungguhnya, jumlah siklus ini sangat bergantung pada masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu model McKernan, di mana menurut McKernan ini ada 7 langkah yang harus dicermati dalam penelitian tindakan. Yang pertama yaitu analisis situasi atau yang dikenal dengan medan. Kemudian yang kedua adalah perumusan dan klarifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis tindakan. Kemudian yang keempat yaitu mengenai perencanaan tindakan. Kemudian yang kelima, penerapan tindakan dengan memonitoringnya. Kemudian yang keenam itu evaluasi hasil tindakan. Kemudian yang ketujuh, refleksi dan pengambilan keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yakom. Baik, terima kasih Mbak sudah memaparkan ya terkait definisi, kemudian manfaat dan tujuan, bahkan sampai ke jenis-jenisnya begitu ya, jenis-jenis model penelitian ini. Nah, seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwasannya pada umumnya para ahli sepakat bahwasannya penelitian action research ini terdiri dari beberapa satu, dua, tiga, ataupun 4 siklus, dan masing-masing ini terdiri dari beberapa tahapan. Kalau menurut ada menurut John Elliot, ada juga menurut tadi Mark, kemudian ahli-ahli lainnya yang juga menyampaikan. Namun di sini kita lebih spesifik kepada pendapatnya John Elliot karena dia mendetailkan langkah-langkah penerapan action research ini. Nah, untuk prosedur penelitian yang pertama adalah jadi menurut Elliot itu sendiri dalam menentukan permasalahan, peneliti harus hati-hati dan juga jeli. Masalah yang dipecahkan dalam masalah yang terkait dengan usaha perubahan atau perbaikan. Oleh karenanya, beliau juga merumuskan di dalam AR itu hendaknya yang namanya rumusan permasalahan. Boleh next. Nah, di dalamnya ada yang dimaksud dengan rumusan permasalahan. Dahulu mulai dari apa yang bermasalah atau apa yang masih kurang baik dan mengecewakan, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, dan apa yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Misalnya
Misalnya di sini saya contoh masalah siswa kelas 2 SMP A banyak membuang waktu sewaktu mereka mengikuti pelajaran matematika. Nah, rumusan permasalahan dari masalah agar efisiensi waktu bagi kelas 2 SMP A yang sedang mengikuti pelajaran matematika dapat meningkat. Jadi begitu kita sudah mendapatkan yang menjadi maka kita bisa langsung merumuskan masalah yang merinci pada solusi untuk mengatasi permasalahan tadi. Mungkin boleh back ke slide sebelumnya, Mbak. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data penelitian atau fakta. Nah, di sini juga peneliti harus paham betul apa yang perlu kita disempurnakan agar data yang dikumpulkan itu sesuai gitu. Sebagai contoh, misalnya tadi next lagi sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini peneliti harus dari permasalahan yang tadi kan sebelumnya, Mbak. Ya, ini. Satu lagi, Mbak. Bukan, slide ke yang ini, yang peneliti harus paham betul apa satu lagi. Ya, ini. Nah, di sini sebagai yang tadi yaitu siswa banyak membuang waktu saat mengikuti pelajaran. Maka peneliti harusnya mengumpulkan data tentang yang pertama, siswa mana yang banyak membuang waktu pelajaran begitu. Jadi kita harus klasifikasikan siswa-siswa yang terlihat tidak fokus atau terkesan tidak serius dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah apa mereka membuang waktu. Di sini kita bisa mengetahui mungkin ada hal-hal yang mendistract tingkat konsentrasi siswa. Mungkin mereka banyak bermain game, ada tidak nyaman begitu. Hal itu yang perlu diperhatikan dan data itu yang perlu dikumpulkan. Yang ketiga adalah apakah sewaktu membuang waktu mereka mengerjakan hal yang sama atau hal yang berbeda. Pada saat proses pembelajaran siswa tidak memperhatikan guru mengajar, tapi dia malah sibuk mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, hal-hal yang lain ini yang bisa kita perhatikan juga. Nah, yang keempat adalah apa yang seharusnya dikerjakan siswa sewaktu mereka membuang waktu begitu. Jadi kita perlu mengumpulkan data terkait hal ini. Dan yang kelima adalah apa yang dikasih mereka tidak membuang waktu, yang artinya mereka fokus. Apakah ketika mereka fokus itu mereka hanya duduk diam mendengarkan, atau mereka benar-benar aktif mengikuti pembelajaran begitu. Apa ada saat-saat khusus sewaktu pelajaran atau saat-saat khusus di setiap harinya para siswa itu membuang waktu? Mungkin ini lebih ke secara keseluruhan. Bagaimana ternyata mereka apa yang mereka lakukan di saat mereka tidak fokus mengikuti pembelajaran atau membuang-buang waktu tadi. Mungkin mereka membuang waktunya itu main game atau mungkin bolos dan sebagainya. Nah, data-data ini yang perlu kita kumpulkan agar kita bisa memberikan solusi yang tepat guna begitu, yang bisa di penyelesaian permasalahan. Nah, itu tadi yang kedua. Boleh next kita ke tahapan yang ketiga, yaitu ada perencanaan tindakan. Di dalam perencanaan tindakan ini, ada beberapa yang hendaknya diperhatikan. Ya, sedikitnya di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apa yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan bagaimana cara memperbaikinya begitu. Di sini kita harus sudah mulai merencanakan, tadi sudah ditemukan masalahannya, data yang mendukung, dan kita sudah tahu hal yang menjadi masalah dan hal yang perlu diperbaiki. Mungkin tadi seperti permasalahan sebelumnya adalah siswa membuang-buang waktu pada sebelah. Yang menjadi sumber masalah utamanya adalah keadaan kelas yang tidak nyaman atau mungkin model pembelajaran yang dikembangkan kurang interaktif begitu. Nah, berarti hal yang baik bisa diganti atau model pembelajaran yang diterapkan itu boleh dikembangkan dengan cara yang lebih baik lagi begitu.
Yang kedua adalah perlu ada uraian secara detail cara mengerjakan semua yang dikerjakan. Seperti tadi yang disampaikan, mungkin karena yang bermasalah adalah model pembelajarannya, maka perlu ada instruksi ataupun penggunaan model pembelajaran yang sudah dikembangkan dan ingin diterapkan begitu. Yang ketiga adalah alat observasi apa saja yang dibutuhkan dan siapa yang nah, mungkin di sini lebih kepada instrumen penelitiannya, mungkin bisa menggunakan angket atau mungkin lembar observasi begitu. Dan yang terakhir adalah ukur apa yang diperlukan dan siapa yang harus menyiapkannya. Nah, jadi pembagian kerjanya juga harus jelas apakah yang menyiapkan peneliti atau mungkin pengajar selaku uh, langsung di lapangan. Nah, oleh karena itu perencanaan ini menjadi sangat penting yang artinya dalam penelitian maka perlu melibatkan orang-orang yang relevan atau orang-orang kita ketahui bersama dalam penelitian tindakan kelas khususnya ya biasanya peneliti tidak turun langsung sebagai orang yang mengajar dalam kelas guru untuk menjadi anggota penelitian mereka atau mungkin meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian mereka. Next kita ke yang keempat, yaitu adalah implementasi perencanaan atau tindakan dan observasi. Nah, setelah segala sesuai dengan rencana, maka tindakan dapat dimulai begitu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisrina Salam di awal, bahwasannya penelitian bisa terdiri dari beberapa siklus apabila di siklus pertama tidak atau belum menunjukkan kemajuan. Jadi kita bisa mengulang semua tahapan di siklus yang pertama, siklus ketiga, siklus keempat begitu. Nah, di dalam tahap implementasi ini juga menjadi faktor penentu karena banyak hal-hal penting yang perlu cermat-cermatnya. Dan di sini juga kita bisa melihat proses dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Oleh karenanya, harus diingat bahwa yang pertama adalah monitoring yang dapat memonitor seberapa tepat rencana itu dapat dilaksanakan. Dan yang kedua, peneliti memerlukan teknik yang tertentu yang dapat data tentang akibat dari tindakan yang dilakukan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir adalah peneliti perlu menggunakan teknik triangulation apa yang terjadi dari berbagai sisi. Jadi kita tidak hanya melihat atau memantau dari segi siswanya saja barangkali, tapi kita juga perlu memantau, oh mungkin dari kinerjanya, dari model yang diterapkan, atau bahkan faktor-faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi begitu. Jadi di tahap implementasi ini menjadi poin sangat penting. Nah, data terkait dengan tindakan ini harus dikumpulkan bersamaan dengan tindakan itu sendiri. Artinya, observasi jangan sampai terlambat apabila pengumpulan data yaitu refleksi dan evaluasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali tindakan dimulai sebelum semua persiapan seperti yang dituliskan dalam perencanaan. Baik, selanjutnya kita ke tahapan yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi itu sendiri dalam kegiatan penelitian action research ini menjadi tahapan yang terakhir. Nah, menurut Sukamto, dalam bukunya pada tahun 1996, pada langkah itu secara kolaboratif, tim peneliti mendiskusikan secara mendalam dan kritis mengenai hasil pengamatan yang menyertai tindakan sebelumnya. Dan waktu yang diperlukan untuk setiap siklus dari jumlah siklus yang untuk setiap tindakan itu sendiri. Semuanya tergantung pada tim peneliti, waktu, dan dana yang tersedia. Jadi kalau misalnya memang dirasa satu siklus sudah mendapatkan cukup, tapi jika sampai 2 siklus, 3 siklus belum, maka boleh dilanjutkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan tim penelitinya. Dan apabila dirasa tindak positif dan perbaikan yang berarti sudah menjawab permasalahan, maka penelitian ini dapat
dihentikan atau penelitian ini bisa disebut sebagai satu siklus atau mono. Namun apabila dirasa tindakan ini belum membawa perbaikan seperti yang diharapkan, maka perlu dikaji lebih cermat untuk mencari penyebab kegagalannya dan hasil refleksi dapat digunakan pada tindakan selanjutnya. Nah, untuk keadaan seperti ini, penelitian tindakan memerlukan 2 atau 3 yang berarti dia lebih dari satu atau biasa disebut dengan multi-cycle. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum dan kekurangan dari penelitian tindakan ini, banyak hal yang perlu dilakukan di penelitian tindakan, namun tidak berarti semua masalah dapat dipecahkan dengan penelitian. Selain itu, perlu diingat pula bahwa action research dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan baik, manakala tepat cara menggunakannya. Oleh karenanya, tidak pilihan lain bagi pengguna kecuali mempelajari dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terkait dengan penelitian ini. Oleh karenanya, bagi kita mungkin para peneliti yang ingin melakukan penelitian action research, pastikan dulu sudah memahami teori dasarnya, kemudian sudah memahami permasalahan yang jadi permasalahan pokok di lapangan dan hal-hal atau data-data yang diperlukan serta solusi yang bisa dilakukan begitu. Terdapat beberapa kelebihan dari penelitian action research itu sendiri. Yang pertama adalah menimbulkan rasa memiliki. Karena dalam penelitian ini kita benar-benar terjun langsung, benar-benar melihat dan berupaya memperbaiki keadaan yang terjadi. Selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama, kemudian pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Kenapa? Karena dalam penelitian action research ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Seperti tadi pasti melibatkan guru sebagai pengajar, kemudian melibatkan para ahli untuk menciptakan planning tadi, membangun alat ukur dan sebagainya. Selain itu juga membangun pemikiran karena untuk menghasilkan sebuah solusi pasti kita memerlukan ide-ide yang kreatif dan juga pastinya inovatif. Dan yang ketiga adalah hasil keputusannya didapatkan. Jadi setelah tadi kita mengetahui permasalahannya dan ada solusi yang bisa diterapkan, nah hasil dari penelitian action research ini langsung dapat dirasakan begitu hasilnya. Dan yang terakhir adalah kerjasama meningkatkan kesepakatan. Jadi setelah tadi hasilnya itu diterapkan, maka biasanya peneliti dan juga guru sepakat bahwasannya, oh ini adalah solusi yang tepat untuk permasalahan ini begitu. Namun di sisi lain, dalam penelitian action research juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan dari peneliti dan guru itu sendiri. Action research ini jika dalam monocycle-nya tidak bisa terrealisasi, bisa beberapa siklus. Nah, biasanya terbatas oleh kemampuan dari peneliti, kemudian dari segi waktu juga dan juga dana. Dan yang kedua adalah kesimpulan yang dihasilkan itu tidak bersifat universal karena biasanya solusi yang ditawarkan itu biasanya hanya berguna di tempat itu. Dan yang terakhir adalah dalam pelaksanaannya tidak efisien dan efektif karena waktu dan tugas yang dimiliki oleh peneliti dan guru beragam sehingga menyebabkan merosotnya kinerja guru dan peneliti dalam hal ini pada keterbatasan peneliti dan juga guru yang terlibat dalam penelitian itu. Karena biasanya sebagai seorang guru, dia tidak hanya fokus meneliti saja tetapi juga lain sebagai pengajar begitu. Itu adalah beberapa kekurangan ataupun keterbatasan dari penelitian action research itu sendiri. Namun itu semua terpulang dan kembali kepada gitu ya, bagaimana dia membagi job desk barangkali atau memplanning penelitian ini sebelum penelitian ini dilakukan begitu. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait penelitian action research ini. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin bertanya ataupun menambahkan, bisa mengirimkan tanggapannya melalui WhatsApp group atau